Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Chasya Fadila with NPM 254111078, Class Management 25B. Here I will present Form of Business Organization. Baik, yang pertama adalah pengertian bentuk organisasi bisnis. Bentuk organisasi bisnis adalah cara organisasi merancang dan mengatur komponen-komponen penting seperti kepemilikan, struktur kekuasaan, pembagian tugas, dan mekanisme pengambilan keputusan agar bisnis dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan. Di Indonesia, bentuk organisasi bisnis umumnya dibagi menjadi badan usaha milik negara, badan usaha milik swasta, dan koperasi, masing-masing dengan karakteristik hukum, manajemen, dan tujuan yang berbeda. Yang kedua adalah bentuk organisasi bisnis perseorangan. Perusahaan perseorangan atau usaha perorangan adalah bentuk organisasi bisnis yang dimiliki dan dijalankan oleh satu orang, sehingga seluruh keputusan strategis sepenuh berada di tangan pemilik, mulai dari perencanaan, pengendalian, hingga pengambilan resiko. Keunggulannya adalah sederhana, mudah dibentuk, biaya pendirian rendah, dan fleksibel dalam pengelolaan. Sedangkan kekurangannya adalah keterbatasan modal, sulit menarik investor, dan pemilik menanggung resiko secara pribadi tanpa batas. Perusahaan persekutuan atau firma dan CV. Perusahaan persekutuan adalah bentuk organisasi bisnis yang dimiliki oleh dua orang atau lebih yang bekerja sama untuk menjalankan bisnis dengan tujuan memperoleh laba, di mana kewajiban dan tanggung jawab dapat dibagi sesuai perjanjian mitra. Persekutuan firma memiliki anggota aktif yang ikut mengelola sekaligus menanggung resiko. Sedangkan perusahaan komanditer CV membedakan mitra aktif yang mengelola dan mitra pasif yang hanya menyediakan modal, sehingga distribusi resiko dan peran dalam pengelolaan menjadi lebih jelas. Selanjutnya, perseorangan terbatas atau PT. Perseorangan terbatas atau PT adalah bentuk organisasi bisnis dengan status badan hukum, di mana pemegang saham memiliki kewajiban yang terbatas hanya sebesar nilai saham yang disetorkan, sehingga risiko kerugian tidak sampai menggerus harta pribadi pemilik. PT memiliki struktur formal yang jelas, seperti rapat umum, pemegang saham, direksi, dan dewan komisaris, serta memungkinkan perluasan modal melalui penerbitan saham, sehingga sangat cocok untuk perusahaan berukuran sebesar dan berorientasi ekspansi jangka panjang. Koperasi sebagai bentuk organisasi bisnis. Koperasi adalah bentuk organisasi bisnis yang berlandaskan prinsip keanggotaan sukarela, demokratis, dan keuntungan dibagi menurut jasa anggota, sehingga berbeda dengan perusahaan swasta yang berorientasi pada laba pemilik. Koperasi dapat berbentuk koperasi konsumen, produsen, kredit, karyawan, maupun koperasi serba usaha, yang masing-masing memiliki tujuan melayani kepentingan anggota dalam memenuhi kebutuhan ekonomi secara bersama-sama. Badan Usaha Milik Negara atau BUMN. Badan Usaha Milik Negara atau BUMN adalah bentuk organisasi bisnis yang sebagian atau seluruh modalnya berasal dari negara, sehingga pengelolaannya pun berbeda di bawah tanggung jawab pemerintah melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku. BUMN memiliki tujuan ganda, yaitu tetap mencari laba seperti perusahaan swasta, tetapi juga melaksanakan kebijakan pemerintah dalam menyediakan barang dan jasa strategis, menjaga stabilan ekonomi, dan menciptakan lapangan kerja. Baik, yang terakhir adalah kesimpulan. Bentuk organisasi bisnis sangat menentukan bagaimana suatu perusahaan mengelola kepemilikan, resiko, modal, serta proses pengambilan keputusan dan koordinasi internal. Sehingga
perlu dimiliki dengan cermat sesuai tujuan, skala, dan karakter bisnis yang dijalankan. Bentuk persorangan, persekutuan, perseroan terbatas, koperasi maupun badan usaha milik negara masing-masing memiliki kelebihan dan keterbatasan. Dari segi tanggung jawab pemilik, kemudahan akses terhadap modal, beban pajak, dan struktur pengelolaan. Sehingga perusahaan harus mempertimbangkan kebutuhan jangka pendek dan jangka panjang sebelum memilih bentuk yang paling tepat. Di sisi struktur organisasi, pilihan antara bentuk fungsional, divisional, atau matriks akan memengaruhi efisiensi kerja, fleksibilitas respon terhadap pasar, dan kemampuan mengelola proyek atau lini bisnis yang kompleks. Sehingga organisasi bisnis yang efektif adalah yang dapat mengintegrasikan bentuk kepemilikan yang sesuai dengan struktur internal yang mendukung pencapaian tujuan strategis perusahaan di tengah persaingan yang dinamis itu. That's all my present. Thank you very much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.